Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai analisis buku IPA di sekolah dasar. Dalam perkembangan kurikulum 2013, pemerintah telah menyediakan buku guru dan buku siswa yang dijadikan sebagai acuan pembelajaran. Kesesuaian buku teks pembelajaran dalam mendukung pembelajaran sangatlah penting. Berdasarkan kepentingan tersebut, maka perlu dilakukan analisis terhadap pembelajaran IPA dengan kesesuaiannya dalam pendekatan saintifik. Maka dari itu, saya akan menganalisis buku IPA di sekolah dasar, khususnya kelas 4, tema 1 sampai tema 9. Saya memilih menganalisis buku kelas 4 karena buku ini telah direvisi oleh pemerintah dan harus digunakan di semua sekolah dasar yang menerapkan kurikulum 2013. Selain itu, kompetensi dasar dalam pembelajaran IPA telah dikhususkan di dalam buku tersebut. Dalam pendekatan saintifik, terdapat 5 langkah yang wajib dilakukan di dalam pembelajaran. Langkah yang pertama yaitu mengamati. Mengamati merupakan kegiatan yang menggunakan berbagai panca indera di dalam kegiatan pembelajaran. Setelah saya analisis, di dalam buku kelas 4 sudah terdapat kegiatan dalam pembelajaran mengenai kegiatan mengamati. Yang pertama, mengamati benda menggunakan berbagai macam panca indera. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan dan persamaan objek atau material secara lebih detail. Pada petunjuk mengamati terdapat 2 jenis, yaitu objek asli dan gambar. Fenomena objek asli yang diamati oleh siswa dengan panca indera yang digunakan ialah sebagai berikut. Yang pertama, indera penglihatan. Di sini, siswa akan mengamati lampu kelas. Selanjutnya, siswa mengamati laba-laba dan serangga. Pada indera yang kedua yaitu indera peraba. Siswa mengamati hewan yang ada di sekitar rumah dan juga mengamati alat sepatu yang ada di rumah. Pada indera yang ketiga yaitu indera penciuman. Siswa mengamati hewan yang terdapat di sekitar rumah. Indera yang keempat ialah indera pendengaran. Siswa telah dilatih untuk mendengar suara teriakan yang terdapat di lapangan, di dalam kamar mandi, maupun dari berbagai sumber bunyi. Seperti contoh tersebut. Kan ada bunyi. Indera yang kelima yaitu indera perasa, yaitu siswa dilatih untuk mengamati atau merasakan makanan yang ada di rumah. Namun di dalam buku yang telah saya analisis tidak terdapat kegiatan yang menggunakan alat bantu dalam kegiatan pengamatan, seperti menggunakan bantuan pengeras suara agar suara yang lemah dapat terjangkau. Kegiatan mengamati bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kegiatan menanya. Setelah saya menganalisis buku di kelas 4, di dalamnya tidak terdapat petunjuk bagi siswa untuk mendiskusikan dan memikirkan cara-cara yang digunakan untuk menjawab pertanyaan. Jadi, menurut saya, kegiatan menanya ini tidak terdapat di dalam buku tersebut. Hanya saja, di dalamnya terdapat kegiatan membuat pertanyaan berdasarkan bacaan dan gambar. Namun, kegiatan pertanyaan seperti ini tidak efektif karena kegiatan membuat pertanyaan melalui
gambar dan bacaan akan menyempitkan ruang lingkup pertanyaan siswa, sehingga siswa tidak bebas menanyakan apa yang ingin diketahuinya. Selain itu, siswa akan terbatasi hubungannya dengan lingkungan, sehingga pertanyaan menjadi tidak berfungsi untuk menghubungkan siswa dengan alam. Selanjutnya, kegiatan tindak lanjut dari kegiatan menanya adalah kegiatan mencoba. Kegiatan mencoba ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan. Setelah saya menganalisis buku IPA di sekolah dasar kelas 4 tema 1 sampai tema 9, tidak terdapat kegiatan mencoba di dalam buku tersebut, seperti tidak adanya kegiatan untuk menentukan penyelidikan guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat, tidak terdapat petunjuk bagi siswa untuk merencanakan suatu eksperimen berdasarkan pertanyaan, dan juga tidak terdapat petunjuk bagi siswa untuk mengidentifikasi variabel yang perlu diubah, variabel yang perlu dikontrol, maupun mengidentifikasi data yang dicari maupun diukur. Setelah menganalisis kegiatan mencoba, selanjutnya kita menganalisis kegiatan mengasosiasi. Kegiatan mengasosiasi bertujuan untuk menemukan keterkaitan antara satu informasi dengan informasi yang lainnya. Setelah saya menganalisis buku kelas IPA 4 SD, sudah terdapat kegiatan mengasosiasi meliputi yang pertama, terdapat petunjuk bagi siswa untuk membuat kesimpulan dari hasil pengamatan atau pengukuran yang telah dilakukan. Yang kedua, terdapat petunjuk bagi siswa untuk mengaitkan hasil pengamatan yang telah dilakukan dengan konsep yang relevan. Langkah yang kelima atau yang terakhir dalam pendekatan saintifik ialah kegiatan mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan berarti menyampaikan gagasan atau temuan yang telah dibangun siswa berdasarkan bukti-bukti. Setelah saya menganalisis buku IPA di sekolah dasar, khususnya kelas 4, sudah terdapat kegiatan mengkomunikasikan, meliputi yang pertama, terdapat petunjuk bagi siswa untuk menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, terdapat petunjuk bagi siswa untuk mendiskusikan hasil temuan atau gagasannya, baik secara kelompok maupun secara klasikal. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah sudah terdapat petunjuk bagi siswa untuk mengkomunikasikan hasil temuan atau gagasannya ke dalam bentuk model, grafik, tabel, maupun diagram. Sebagai kesimpulan dari kegiatan analisis kali ini adalah bahwa di dalam pembelajaran IPA tidak terdapat kelima langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Dengan kata lain, keutuhan pendekatan saintifik tidak terdapat di dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar, khususnya tema 1 sampai tema 9. Untuk menyesuaikan dengan ketidakutuhan dalam pendekatan saintifik dalam pembelajaran IPA, maka sebaiknya guru harus menerapkan kegiatan tambahan. Yang pertama, guru dapat memotivasi siswa agar tumbuh di dalam dirinya rasa ingin tahu. Yang kedua, melatih siswa untuk membuat pertanyaan berdasarkan tingkat berpikir kritis. Yang ketiga, memberikan bimbingan kepada siswa untuk merencanakan suatu kegiatan percobaan atau pengamatan. Dan yang keempat atau yang terakhir ialah membiasakan siswa untuk mengaitkan hasil temuan atau gagasannya dengan konsep yang relevan dari berbagai sumber seperti internet, buku, jurnal, dan lain-lain. Sekian analisis buku IPA di sekolah dasar, khususnya kelas 4 tema 1 sampai 9. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.